Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Life of Revival. Firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan pagi hari ini, mari kita membacanya dari Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Matius pasal 7 ayat 21, beginilah bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Iman yang berbuah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, ayat ini merupakan pernyataan Yesus terhadap nabi-nabi palsu. Saudara-saudara, secara sepintas kalau kita membaca atau mendengar ayat ini, seakan-akan manusia bisa selamat dengan perbuatan baik atau melakukan amal dan perbuatan di dalam kehidupan ini. Dan juga kita bisa bandingkan dengan surat-surat Yakobus, misalnya di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kalau kita melihat dari kedua teks ini atau dari dua ayat ini, dari Injil Matius maupun surat-surat Paulus, maka banyak orang Kristen yang berkesimpulan kalau manusia selamat karena perbuatan baik tambah iman. Dan memang faktanya di mana-mana saudara-saudara. Itu kan diajarkan di mimbar-mimbar gereja, di bangku-bangku teologi, di sekolah-sekolah minggu atau di tempat ibadah-ibadah yang lain pada umumnya. Memang banyak orang yang mengajar bahwa manusia harus berbuat baik tambah iman supaya selamat. Tapi saudara-saudara, pertama-tama yang saya mau bilang di sini, yang harus diperhatikan oleh orang Kristen, cara memahami Alkitab itu harus Alkitab menafsirkan Alkitab. Kita harus memakai satu ayat, tidak boleh kontras, tidak boleh kontradiksi atau tabrakan dengan ayat yang lain. Itu maksudnya Alkitab menafsir Alkitab. Yang kedua, kita tidak boleh memasukkan pandangan kita terlebih dahulu, lalu memaksakan Alkitab mengikuti pandangan kita. Sekali lagi, tidak boleh pandangan kita memasukkan lebih dulu ke dalam Alkitab, lalu memaksa ayat-ayat Alkitab mengikuti pandangan kita. Harus pandangan Alkitab yang masuk lebih dulu ke otak kita, lalu kita mengikuti pandangan Alkitab itu. Karena Alkitab sempurna, firman Tuhan, tidak mungkin salah. Nah kalau begitu, ayat tadi mengatakan, bicara tentang nabi-nabi palsu. Nah kalau begitu, ada nabi palsu yang mengaku mereka orang beriman, saudara-saudara. Tetapi bukti dari hidup mereka setiap hari itu jahat, melakukan kejahatan yang melawan firman Tuhan. Tapi pengakuan dari mulut mereka adalah mereka anak-anak Tuhan. Mereka orang-orang Kristen pengakuannya. Tetapi bukti dari hidup mereka tidak ada yang baik. Nah itu saudara-saudara yang dimaksud ayat ini. Jadi ayat ini tidak sedang mengatakan para kita, mengajar para kita bahwa ayat ini berbuat baik dan beriman baru selamat. Tidak saudara. Begitu juga dengan Yakobus 2 ayat 17 tadi. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itu maksudnya kau mengaku beriman. Makanya dari 15-16 kan itu di situ ada kasih ilustrasi di Yakobus 2:17 itu. Makanlah sampai kenyang, kenakanlah kain panas. Tapi tidak pernah kasih makan, tidak pernah kasih kain panas, hanya ngomong dari mulut. Makanya Yakobus bilang, kau mengaku beriman dari mulutmu, mana buktinya? Jadi saudara-saudara sampai pada kesimpulan, iman saja cukup selamat. Tetapi buah dari imanmu harus ada perbuatan baik. Analoginya begini, kalau kita kasih anak kita uang jajan 5.000, itu anak minta terima kasih sama kita. Anak itu minta terima kasih karena sudah dikasih uang atau supaya dikasih uang? Sudah dikasih uang. Bukti bahwa sudah dikasih uang, diterima uang sebagai ucapan syukur, dia minta terima kasih sama kita. Begitu juga keselamatan dengan gratis, anugerah Allah dengan cuma-cuma. Tetapi sebagai ucapan syukur, tanda terima kasih kita melakukan perbuatan baik, melayani Tuhan, memberitakan Injil. Mungkin itu singkatnya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi. Marilah Tuhan dari hari ke hari rubah pikiran pandangan kami tentang iman yang menyelamatkan itu, iman yang berbuah, sehingga jangan kita hanya mengaku beriman tetapi kami tidak ada buah dari iman kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam jemaat Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Shalom.